Selamat datang di channel Gila Novel. Mohon dibantu untuk like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Bab 101. Mencari Fang Yu. Semua anak laki-laki di kelas memandang Fang Yu dengan keterkejutan di mata mereka. Beberapa hari setelah Xia Tinghe dipindahkan ke sekolah lain, dia benar-benar datang menemui Fang Yu. Ditambah dengan rona merah di wajah Xia Tinghe ketika dia berbicara, dan sikapnya yang pemalu, mungkinkah? Memikirkan hal ini, keterkejutan di mata banyak anak laki-laki berubah menjadi kecemburuan. Fang Yu menjadi begitu dekat dengan Tang Xiaorou, apakah Dewi baru akan dirugikan olehnya sekarang? Tidak ada keadilan. Tang Xiaorou memandang Xia Tinghe dan kemudian Fang Yu. Matanya yang indah penuh kecurigaan. Fang Yu memandang Xia Tinghe dan sedikit mengernyit. Apakah gadis kecil ini akan menimbulkan masalah lagi? Ketika Xia Tinghe melihat Fang Yu, dia tersenyum tipis, seperti bunga yang sedang mekar, yang membuat hatinya terpesona. Tian Dong, yang berdiri di depannya, terpesona sejenak. Fang Yu hendak berjalan menuju Xia Tinghe, tetapi ditahan oleh Tang Xiaorou. Kamu mau pergi? Tang Xiaorou menggigit bibirnya dan bertanya. Jika seseorang mencariku, tentu saja aku harus keluar dan menemuinya, jawab Fang Yu sambil berjalan ke pintu belakang kelas dan di depan Xia Tinghe. Apa yang kamu inginkan dariku? Fang Yu bertanya. Baiklah, ada yang ingin kutanyakan padamu, teman sekelas Fang Yu. Bisakah kamu datang ke atap sebentar? Xia Tinghe berkata lembut dengan senyuman di wajahnya. Atap. Anak laki-laki di sekitarnya yang menguping merasakan ratapan lain di hati mereka. Di mana atapnya? Ini adalah tempat di mana pasangan sekolah pergi untuk berhubungan intim. Xia Tinghe berinisiatif mengundang Fang Yu ke rooftop, sudah jelas apa yang ingin dia lakukan, bukan? Baik. Fang Yu langsung menyetujuinya. Kalau begitu ayo pergi. Xia Tinghe tersenyum lembut lagi, berbalik dan pergi. Fang Yu mengikuti Xia Tinghe dan pergi bersama. Saat ini, terjadi ledakan di dalam kelas. Astaga, kapan Fang Yu berhubungan dengan Xia Tinghe? Belum genap seminggu sejak Xia Tinghe dipindahkan ke sekolah lain. Bukankah ini terlalu cepat? Jelas, Fang Yu bajingan. Dia sudah memiliki Tang Xiaorou, tapi dia masih. Banyak orang memandang Tang Xiaorou dengan mata aneh. Tang Xiaorou menunduk dan mengerjakan soal matematika, berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, tetapi hatinya merasa tidak nyaman, dan tangannya yang memegang pena sangat keras. Karena masih pagi, tidak ada orang lain di atap. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Fang Yu bertanya. Xia Tinghe memandang Fang Yu, senyuman di wajahnya perlahan memudar, dan sorot matanya yang indah menjadi dingin. Kamu belum meminta maaf atas kekasaranmu kemarin siang, kata Xia Tinghe dingin. Maksudmu, kakakmu bilang aku penguntit mesum. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kalau begitu kamu harus minta maaf padaku. Wajah cantik Xia Tinghe menjadi dingin dan dia berkata, kamu mengikutiku dan membuat adikku jatuh. Apakah kamu ingin kami meminta maaf padamu? Pertama-tama, aku tidak pernah mengikutimu. Kedua, gulat kakakmu tidak ada hubungannya denganku. Dialah yang kehilangan pusat gravitasinya dan gagal untuk berdiri teguh, kata Fang Yu. Sebaliknya, itu adalah kamu yang memfitnahku dan kamu perlu meminta maaf kepadaku. Wajah Xia Tinghe menjadi sangat dingin. Awalnya, dia ingin memberi Fang Yu kesempatan untuk meminta maaf, tetapi Fang Yu tidak hanya tidak menghargainya, tetapi juga membalasnya. Maka jangan salahkan dia. Bajingan sekali, kata Xia Tinghe dingin, tiba-tiba mengambil tindakan dan meraih lengan Fang Yu. Sebenarnya ingin mengambil tindakan. Fang Yu tertegun sejenak, tapi tidak bereaksi, membiarkan Xia Tinghe meraih lengannya untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya.
Xia Tinghe menarik tangannya dengan kuat, mencoba menarik Fang Yu ke depan. Tapi dia menarik dan menemukan bahwa Fang Yu tidak bisa ditarik sama sekali. Xia Tinghe tertegun, mengertakkan gigi, menggunakan kekuatan batinnya, dan menariknya dengan kuat lagi. Kali ini, akhirnya ditarik. Fang Yu berinisiatif untuk bersandar pada Xia Tinghe. Mata Xia Tinghe bersinar dengan bangga, dan dia mengulurkan kakinya, mencoba menjatuhkan Fang Yu ke tanah. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Fang Yu. Biarkan Fang Yu tidak berani bersikap kasar lagi. Tetapi ketika kakinya menyentuh kaki Fang Yu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat besar. Fang Yu meraih tangan kanan Xia Tinghe dan menariknya ke depan. Ah! Xia Tinghe berteriak kaget, dan ditangkap oleh Fang Yu dengan paksa, kehilangan pusat gravitasinya. Ledakan. Segera, Xia Tinghe duduk dengan keras di tanah, pantatnya sakit. Kalian bersaudara benar-benar mirip. Meskipun anggota tubuhmu tidak berkembang dengan baik, pikiranmu sederhana. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan meninggalkan atap. Mendengar komentar Fang Yu, Xia Tinghe mengertakkan gigi karena marah dan ingin berdiri dan menyelesaikan masalah dengan Fang Yu. Namun begitu dia mencoba untuk bangun, dia merasakan sakit di pantatnya, yang tidak dapat diredakan untuk beberapa saat. Fang Yu, tunggu saja aku. Wajah Xia Tinghe menjadi pucat karena marah. Begitu Fang Yu kembali ke ruang kelas, dia ditatap oleh banyak mata. Tapi dia tidak peduli, kembali ke tempat duduknya, dan tertidur di meja. Tang Xiaorou memandang Fang Yu yang sedang berbaring di atas meja, ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya tidak bertanya lagi. Sepulang sekolah pada sore hari, Fang Yu baru saja keluar dari kelas dan melihat Li Bingyan dan Fatih Liu. Kedua orang ini sudah saling kenal sejak lama, dan akhir-akhir ini mereka bersenang-senang. Bos, datanglah ke KTV saya malam ini dan bersenang-senanglah, kata Li Bingyan. Fang Yu tidak tertarik dan berkata, tidak, saya ingin pulang untuk makan malam. Ke TV-ku juga punya makanan. Dan para chefnya direkrut khusus dari hotel-hotel besar dengan gaji tinggi, jadi kemampuan memasak mereka benar-benar sempurna. Kata Li Bingyan cemas, ayo pergi dan duduk sebentar. Fang Yu sebenarnya masih tidak terlalu tertarik, tetapi ketika dia melihat ekspresi penuh harap di wajah Fatih Liu dan Li Bingyan, dia tidak lagi menolak. Duduk di dalam mobil, Li Bingyan berkata, bos, selain kamu, kali ini aku juga mengundang beberapa teman, serta beberapa teman sekelas. Ramai sekali. Tentu saja aku tidak menyebut kedua wanita itu di mal terakhir kali. Biarkan mereka datang. 20 menit kemudian, mobil berhenti di depan KTV dengan papan besar. Haoqing KTV. Li Bingyan membawa Fang Yu dan Fatih Liu ke KTV, naik lift langsung ke lantai 3, lalu masuk ke dalam sebuah kotak besar. Kotak tersebut didekorasi dengan sangat mewah dan memiliki ruangan besar yang dapat menampung sedikitnya 50 orang. Saat ini, tidak ada orang lain di dalam kotak. Bos, ke TV-ku lumayan bagus kan? Peringkat pertama di antara puluhan KTV yang ada di sini, kata Li Bingyan bangga. Setelah berbicara, Li Bingyan mengambil menu dari meja, menyerahkannya kepada Fang Yu, dan berkata, bos, ada banyak hidangan yang bisa dipilih. Jika kamu lapar, kamu bisa memesannya sekarang. Fang Yu mengambil menunya dan membalik-baliknya. Memang ada banyak hidangan di dalamnya, mirip dengan yang ada di restoran biasa. Aku ingin mie goreng, kata Fang Yu. Hanya mie goreng. Masih banyak hidangan lainnya di sini. Li Bingyan tertegun. Tiba-tiba aku ingin makan mie goreng, jawab Fang Yu. Pria gendut, bagaimana denganmu? Li Bingyan menatap Liu gendut. Kalau begitu aku mau mie goreng juga, jawab Liu gendut. Oke. Li Bingyan memanggil pelayan dan memintanya menyajikan 2 piring mie goreng.
5 menit kemudian, pelayan meletakkan 2 piring mie goreng di atas meja di ruang pribadi. Fang Yu dan Fatty Liu mengambil sumpit mereka dan mulai makan. "Bos, apa kabar?" "Seharusnya baik-baik saja," Li Bingyan bertanya dari samping. "Tidak apa-apa," jawab Fang Yu. Saat Fang Yu dan Fatty Liu sedang makan mie goreng, pintu kamar pribadi dibuka, dan beberapa pria muda dengan rambut berwarna-warni masuk dari luar. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan potongan rambut pesawat dan tato naga hijau di lehernya. Melihat Fang Yu dan Fatty Liu makan mie goreng, semua orang di kelompok itu tampak terkejut. "Saudara Chen, kamu di sini," Li Bingyan menyambutnya dengan senyuman di wajahnya. Ini adalah teman yang dia temui saat minum di bar. Namanya Hong Chen. Dia cukup kuat di komunitas Tao dan bahkan terkenal di bawah tanah di kota Jianghai. Melihat Hong Chen menatap Fang Yu dan Fatty Liu, Li Bingyan memperkenalkan, keduanya bernama Fang Yu dan Liu Dong. "Mereka adalah saudara laki-laki saya di sekolah. Bos, ini saudara Chen. Dia adalah teman yang saya katakan. Suatu kali saya sedang minum di bar di luar dan saya berselisih dengan seseorang. Saudara Chen membantu saya menyelesaikan masalah ini," Li Bingyan berkata kepada Fang Yu lagi. "Bos." Wajah Hong Chen sedikit berubah ketika dia mendengar Li Bingyan memanggil Fang Yu. Saat itu, alasan dia membantu Li Bingyan di bar adalah karena dia melihat Li Bingyan meminum wine mahal dan mengetahui bahwa Li Bingyan kaya. Dia ingin membantu kali ini dan berteman dengan Li Bingyan, untuk mendapatkan manfaat. Generasi kedua kaya yang tidak terlalu terlibat dalam dunia ini adalah yang paling mudah ditipu. Hal ini juga benar, keduanya baru saling kenal kurang dari 2 bulan, dan Hong Chen telah memperoleh banyak keuntungan dari Li Bingyan, termasuk modifikasi sepeda motor Tyrannosaurus senilai 100.000 yuan, dan uang tunai yang banyak. Baru-baru ini, Hong Chen sedang memikirkan cara untuk merekrut Li Bingyan sebagai adik laki-lakinya dan ingin mempermasalahkannya. Tanpa diduga, Li Bingyan benar-benar mengenali orang lain sebagai bosnya. Hong Chen memandang Fang Yu dan bertanya, "Xiao Yan, dari mana kamu mendapatkan bos ini? Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Bab 102. Saudara Chen, bos saya tidak ada di jalan, dia adalah senior di sekolah kami. Li Bingyan tertawa. "Haha, jika kamu tidak sedang dalam perjalanan, bagaimana kamu bisa mengenali dia sebagai bosmu?" kata Hong Chen sambil tersenyum. "Karena aku sangat mengaguminya," Li Bingyan melirik Fang Yu dan berkata. Dia sering memikirkan penampilan tingkat Dewa Fang Yu malam itu ketika dia menghadapi hampir 100 gangster dengan jeruji besi, itu sangat mengejutkan. Dipuja. Hong Chen melirik Fang Yu dan menemukan bahwa Fang Yu kurus dan jelas tidak pandai bertarung. Mengenakan seragam sekolah, dia tidak terlihat seperti orang kaya, tidak memiliki sikap yang mengesankan, dia terlihat seperti siswa biasa. Apa yang bisa dikagumi dari orang seperti itu? Tapi Hong Chen tidak berkata apa-apa. Dia hanya meminta teman-temannya di belakangnya untuk duduk dan berkata, "Ini hadiah untuk temanku hari ini. KTV ini miliknya. Kamu bisa memesan apapun yang kamu mau." Kelompok pemuda sosial ini bersorak tanpa ragu, mengambil mikrofon dan mulai melolong seperti hantu. Fang Yu sedikit mengernyit, merasa sedikit berisik. Li Bingyan melihat bahwa ekspresi Fang Yu salah, jadi dia segera melangkah maju dan berbisik, "Bos, saya hanya mengundang saudara Chen, saya tidak tahu dia akan membawa begitu banyak orang ke sini. Jika menurut Anda berisik, aku akan membantu. Bisakah kamu pindah kamar?" Pada saat ini, Hong Chen datang dengan sebotol anggur asing di tangannya dan bertanya, "Xiao Yan, bukankah kamu mengatakan bahwa banyak siswa dari kelasmu yang diundang hari ini? Apakah hanya mereka berdua? Apakah tidak ada satu lagi?"
Mereka mungkin masih dalam perjalanan, mereka akan segera tiba, kan? Kata Li Bingyan. Begitu Li Bingyan selesai berbicara, pintu kamar pribadi dibuka. Sekelompok siswa berseragam sekolah masuk. 4 laki-laki dan 6 perempuan. Fang Yu melihat sekilas Yu Yue di antara sekelompok orang, dengan keraguan di matanya. Kenapa dia ada di sini juga? Hong Chen, yang berada di samping, juga melihat Yu Yue, yang jelas lebih cantik dari gadis lain, dan matanya bersinar. Salah satu alasan utama dia datang ke sini hari ini adalah untuk menjemput seorang gadis sekolah. Bos, saya menelepon Yu Yue ke sini. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda akan datang juga, dan dia setuju, kata Li Bingyan. Yu Yue sedikit malu ketika dia datang ke tempat seperti ini untuk pertama kalinya. Begitu dia masuk ke kamar pribadi, dia mencari Fang Yu. Melihat Fang Yu, wajah Yu Yue berseri-seri dan dia berjalan mendekat dengan cepat. Saudara Fang Yu. Yu Yue duduk di sebelah Fang Yu. Apakah kamu memberitahu ibumu bahwa kamu akan pulang terlambat hari ini? Fang Yu bertanya. Iya, aku baru saja meminjam ponsel teman sekelasku untuk meneleponnya, kata Yu Yue. Melihat pemandangan ini, Hong Chen tampak sedikit murung. Gadis cantik ini sebenarnya ada hubungannya dengan Fang Yu ini. Dan hubungannya tampaknya sangat dekat. Xiao Yan, kenapa kamu tidak memperkenalkan gadis cantik itu kepadaku? Hong Chen memandang Li Bingyan dan bertanya. Li Bingyan tertegun. Alasan mengapa dia menelepon Yu Yue adalah karena dia tahu bahwa Yu Yue dan Fang Yu memiliki hubungan yang tidak biasa. Tapi mata Hong Chen jelas menunjukkan ketertarikan pada Yu Yue. Li Bingyan tidak tahu harus berbuat apa dan memandang Fang Yu. Bos. Xiao Yan, aku menyarankanmu untuk tidak memanggilnya bos, jika tidak orang lain akan menertawakanmu ketika mereka melihatmu mengikuti bos seperti itu. Melihat penampilan Li Bingyan sebagai pengikut, Hong Chen merasa semakin marah dan tidak tahan. Dia terus berbicara. Wajah Li Bingyan sedikit berubah dan dia berkata, Saudara Chen, sudah kubilang, aku. Xiao Yan, kamu masih terlalu muda. Bagaimana seorang siswa yang masih bersekolah bisa memenuhi syarat untuk menjadi bosmu? Dia tidak bisa memberimu bantuan apapun. Dan aku benar-benar seorang gangster, dan aku benar-benar bisa melindungimu. Tidak peduli kamu diintimidasi oleh siapapun di sekolah, saya dapat membantumu berdiri. Jika kamu mendapat masalah, saya juga dapat menggunakan koneksi saya untuk membantu menyelesaikan masalah. Hanya orang seperti saya yang bisa menjadi bos. Setelah Hong Chen selesai berbicara, dia melihatnya dengan jijik. Fang Yu melirik Yu Yue. Adik perempuan, maukah kamu memperkenalkan dirimu? Namaku Hong Chen, dan aku ingin berteman denganmu, kata Hong Chen sambil tersenyum. Melihat tato di leher Hong Chen, Yu Yue sedikit takut dan mencondongkan tubuh ke arah Fang Yu. Wajah Hong Chen menjadi gelap, dia melirik ke arah Fang Yu, mendengus dingin, dan berjalan menuju sekelompok siswa lain dengan anggur di tangan. Jika bukan karena Li Bingyan, pendukung keuangan, dia akan berbalik melawannya. Bos, Kakak Chen, kepribadiannya seperti ini, jangan dimasukkan ke dalam hati, kata Li Bingyan cepat, takut Fang Yu akan marah. Tidak apa-apa. Pokoknya, aku kenyang dan siap berangkat, kata Fang Yu. Di depan sekelompok siswa lainnya, Hong Chen sangat populer. Terutama karena beberapa adik laki-laki yang dibawa oleh Hong Chen selalu memuji dan membual tentangnya, membuat para siswa mempercayainya. Setelah mengobrol sebentar tentang tindakan heroik Hong Chen, keempat anak laki-laki itu memandang Hong Chen dengan mata kagum, berharap suatu hari nanti mereka bisa menjadi kakak laki-laki di masyarakat seperti Hong Chen. Gadis-gadis itu bahkan tertawa terbahak-bahak oleh kata-kata manis Hong Chen dan adik laki-lakinya.
Selama obrolan, Hong Chen terus menuangkan anggur untuk para gadis, dan tak lama kemudian wajah gadis-gadis itu menjadi merah dan mata mereka kabur setelah minum. Sepertinya masih ada sesuatu yang bisa didapat malam ini, jejak nafsu melintas di mata Hong Chen. Tapi dia melirik ke arah Yu Yue yang duduk tidak jauh dari situ, dan dia masih merasa tidak mau melakukannya. Dibandingkan dengan gadis-gadis di depannya, Yu Yue jauh lebih baik, baik dalam penampilan maupun temperamen. Tapi Yu Yue telah duduk di samping Fang Yu, tanpa bergerak. Hong Chen memandang Fang Yu dengan mata penuh cemburu. Ayo pergi. Setelah duduk sebentar, Fang Yu berdiri dan bersiap untuk pergi. Kakak Fang Yu, aku ingin ke kamar mandi dulu, kata Yu Yue. Baik. Fang Yu mengangguk. Begitu Yu Yue membuka pintu ke kamar pribadi, sekelompok gangster keluar dari kamar pribadi di seberangnya. Pemimpinnya adalah seorang pria cepak yang berbau alkohol. Ketika pintu melihat Yu Yue berjalan keluar pintu, kilatan keterkejutan muncul di matanya, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih Yu Yue. Yu Yue sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan bergegas kembali ke kamar pribadi. Ada apa? Li Bingyan tertegun dan bertanya. Yu Yue berlari kembali ke Fang Yu dan berkata dengan wajah pucat, saya bertemu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pintu kamar pribadi dibuka. Pria dengan potongan cepak melirik orang-orang di kamar pribadi, lalu menatap Yu Yue, dan berkata sambil tersenyum, nak, datanglah ke kamar pribadi untuk tinggal bersamaku. Aku bisa membayarmu. Ada orang yang bernyanyi di ruang pribadi, tapi mereka semua berhenti saat melihat adegan ini. Pria berkepala datar itu memiliki rona merah di wajahnya. Sepertinya dia tidak hanya mabuk, tapi mungkin juga dibius. Hei, apa maksudmu dengan itu? Ini semua teman sekelas dan temanku. Li Bingyan melangkah maju dan berkata dengan marah. Siapa kamu? Apakah giliranmu untuk berbicara di sini? Orang-orang di belakang pintu menatap Li Bingyan dengan tatapan tajam. Li Bingyan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, berdiri di tempat dan berkata, saya, KTV ini dijalankan oleh ayah saya. Ayahmu? Tahukah kamu siapa aku? Bahkan ayahmu pun harus bersikap hormat di hadapanku, kata Flathead sambil mencibir. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Yu Yue yang berdiri di samping Fang Yu, menjilat bibirnya dan berkata, nak, aku akan mengatakannya lagi, datanglah ke kamar pribadiku dan bermainlah denganku, jangan membuatku marah. Yu Yue gemetar dan bersembunyi di belakang Fang Yu, tidak berani berbicara. Pada saat ini, Hong Chen, yang tidak jauh, memperhatikan tindakan Fang Yu, dengan rasa jijik di matanya dan rasa jijik di wajahnya. Fang Yu itu bahkan tidak berani mengatakan apapun dan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Bos macam apa ini? Sekarang adalah kesempatannya. Selama dia berdiri dan menyelesaikan masalah, baik Li Bingyan dan Yu Yue pasti akan memandangnya dengan kagum, dan siswa di sekitarnya bahkan akan memujanya. Memikirkan hal ini, Hong Chen berdiri dengan ekspresi bangga di wajahnya. Saudara Chen akan mengambil tindakan. Pemotongan kru itu akan membawa sial. Ya, saudara Chen adalah saudara terkemuka di bidang ini. Dia pasti bisa mengatasi kepala datar ini. Kakak Chen sangat tampan. Sekelompok siswa menatap punggung Hong Chen dengan ekspresi bersemangat dan mata berbinar. Hong Chen menghampiri pintu dan berkata, saudaraku, apakah agak tidak masuk akal bagimu melakukan ini? Gadis itu adalah teman sekelas temanku. Dia masih muda. Jika kamu ingin mencari wanita, carilah seseorang yang penuh waktu. Pintu memandang Hong Chen dengan wajah jijik dan bertanya, siapa kamu? Saya Hong Chen dari klub Qingyan. Setiap orang yang berkeliaran di area ini pasti mengenal saya, bukan? Siapapun yang ingin memberi saya wajah akan memanggil saya saudara Chen,
kata Hong Chen tenang dengan wajah percaya diri. Bab 103. Dia belum pernah melihat Flathead sebelumnya. Ternyata Flathead bukanlah seorang bos, melainkan hanya seorang gangster biasa. Untuk menghadapi gangster kecil seperti itu, Hong Chen bisa menakuti mereka hanya dengan menunjukkan identitasnya. Qingyan Society. Mata Flathead terlihat lucu, dia langsung mengangkat kakinya dan menendang perut Hong Chen. Hong Chen tidak bereaksi, dia menjerit kesakitan dan ditendang ke tanah. Ada seruan di kamar pribadi. Tidak ada yang menyangka kalau kerucut akan berani mengambil tindakan secara langsung. Saudara Chen. Kelompok adik laki-laki Hong Chen segera bergegas maju. Kamu bukan apa-apa. Beraninya kamu, seorang pria kecil dari klub Qingyan, pamer di depan tuan muda Li kita. Bawahan di sebelah pintu mencibir. Tuan Li. Ekspresi Hong Chen berubah dan hatinya terkejut. Bukankah nama keluarga ini adalah nama keluarga presiden klub Qingyan? Mungkinkah? Hong Chen, kan? Mulai hari ini, kamu akan dikeluarkan dari klub Qingyan. Kamu bahkan tidak mengenalku, jadi apa gunanya sampah sepertimu? Kata pintu. Pada saat ini, Hong Chen akhirnya memastikan bahwa pria berkepala datar di depannya adalah presiden klub Qingyan saat ini, adik laki-laki Li Xiaomo, Li Xingyang. Dia pernah mendengar nama ini, tetapi karena kelasnya, dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu langsung dengan Li Xingyang, jadi dia tidak bisa mengenalinya. Tuan Muda Li, saya hanya minum terlalu banyak dan tidak mengenali Anda untuk sesaat. Maafkan saya, Hong Chen segera berdiri dan membungkuk kepada Li Xingyang untuk meminta maaf. Sekelompok adik laki-lakinya juga meminta maaf kepada Li Xingyang. Minggir, jangan ganggu suasana hatiku, Li Xingyang meludahi wajah Hong Chen dan mengutuk dengan marah. Hong Chen menunduk, menyeka air liur dari wajahnya, dan segera berdiri di samping. Melihat adegan ini, ekspresi para siswa yang sangat bersemangat tadi dan berpikir bahwa Hong Chen dapat dengan mudah menangani anggota kru ini mengubah ekspresi mereka. Saudara Chen, Li Bingyan memandang Hong Chen dengan ekspresi kaget. Chen, ibumu. Jika kamu menyinggung Tuan Muda Li, kamu akan mati. Tidak ada yang bisa membantumu. Hong Chen memarahi dengan marah. Diludahi di depan begitu banyak orang, secara alami suasana hatinya sedang buruk, dan dia melampiaskannya pada Li Bingyan. Nak, apakah gadis ini pacarmu? Li Xingyang bertanya dengan mata menyipit ketika dia melihat Yu Yue bersembunyi di belakang Fang Yu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Akan lebih baik jika kamu tidak melakukannya. Kamu dapat mengirimnya ke kamar pribadiku. Aku tidak akan melakukan apapun padanya, ngobrol saja, kata Li Xingyang sambil tersenyum. Yu Yue gemetar dan menempel di belakang Fang Yu, tidak berani berbicara. Itu tidak mungkin, jawab Fang Yu. Tidak. Wajah Li Xingyang langsung menjadi gelap. Melihat wajah Fang Yu yang tenang dan tenang, dia merasa sangat tidak bahagia. Siapapun yang melihat saya, Li Xingyang, akan terlihat takut dan hormat. Kamu, seorang siswa SMP, masih berani menatap langsung ke arahku seperti ini. Tolak permintaanku. Li Xingyang baru saja meminum obatnya, dan kondisi mentalnya saat ini sudah sangat psikedelik, dan sekarang dia bahkan lebih marah. Patahkan tangan dan kaki anak laki-laki itu, lalu bawa gadis itu ke kamar pribadiku. Setelah Li Xingyang mengatakan itu, orang-orang di belakangnya bergegas keluar. Hong Chen di sebelahnya tampak bercanda. Dia ingin melihat Fang Yu dipukuli, semakin buruk semakin baik. Jika Anda menyinggung Tuan Muda Klub Qingyan, mari kita lihat bagaimana Anda mati. Namun wajah Hong Chen menegang pada detik berikutnya. Ledakan. Setelah serangkaian suara, anak buah Li Xingyang semuanya jatuh ke tanah, meratap berulang kali, dan beberapa bahkan mulutnya berbusa dan pingsan.
Hanya dalam beberapa detik, semua anak buah Li Xingyang terbunuh. Melihat Fang Yu berdiri di tengah kamar pribadi, mata Hong Chen terkejut. Anak ini, ternyata pandai berkelahi. Tapi dia segera sadar dan matanya menjadi lebih ceria. Sekarang, Fang Yu benar-benar menyinggung Li Xingyang, dan konsekuensinya bahkan lebih serius. Fang Yu akan menanggung balas dendam dan kemarahan seluruh masyarakat Qingyan. Jadi bagaimana jika aku bisa bertarung lagi? Bisakah dia menghadapi seluruh masyarakat sendirian? Di mata semua orang yang ketakutan, Fang Yu perlahan berjalan ke arah Li Xingyang. Li Xingyang tampak jelek dan berkata, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu siapa saya?" Fang Yu berhenti di depan Li Xingyang, sedikit mengernyit dan berkata, "Nama keluargamu adalah Li, apakah itu ada hubungannya dengan Li Xiaomo?" "Li Xiaomo adalah saudara perempuanku. Jika dia tahu apa yang terjadi hari ini, bahkan 10 nyawa tidak akan cukup bagimu untuk mati." Li Xingyang berkata dengan mata penuh kebencian. "Oh, kalau begitu, panggil dia dan biarkan dia menangani masalah ini," kata Fang Yu dengan sudut mulut sedikit terangkat. Mendengar ini, Li Xingyang tertegun sejenak, lalu matanya berkilat tajam, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Kak, aku di Haoqing KTV sekarang. Ada seseorang memprovokasiku, segera bawa seseorang kemari. Aku akan mematahkan tangan dan kaki orang ini." Fang Yu berdiri di depannya, mendengarkan kata-kata Li Xingyang sambil tersenyum. Saat ini, Hong Chen, yang berdiri di sampingnya, tidak bisa menahan senyum bercanda di wajahnya. Bodoh sekali. Alih-alih mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dia meminta Li Xingyang memanggil pasukan penyelamat. Adik perempuan Li Xingyang adalah Li Xiaomo, presiden klub Qingyan. Jika dia benar-benar datang sendiri, Fang Yu harus berhenti berpikir untuk melarikan diri. Harga yang mahal harus dibayar. Sekelompok siswa di ruang pribadi juga memandang Fang Yu dengan ekspresi kosong. Apakah orang ini berpura-pura berlebihan? Dia sebenarnya meminta Li Xingyang memanggil bala bantuan. Bukankah ini mencari kematian? Li Xingyang segera menutup telepon, menatap tajam ke arah Fang Yu, dan berkata, "Adikku kebetulan ada di dekatnya, Fang Yu, tunggu saja sampai mati." Fang Yu dengan tenang berjalan kembali ke sofa di kamar privat, duduk. "Tuan Muda Li, kami tidak mengenal Fang Yu ini. Bisakah kami pergi dulu?" Seorang anak laki-laki berdiri dengan takut-takut dan bertanya. "Jangan pernah berpikir untuk pergi. Anak ini mengenakan seragam sekolah yang sama denganmu. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenalinya? Tunggu saja aku. Aku akan melunasi rekeningnya denganmu nanti." Li Xingyang berkata dengan marah. Mendengar kata-kata tersebut, wajah para siswa menjadi pucat dan jantung mereka berdebar kencang. Pernahkah mereka menemui pemandangan seperti itu? Pada saat yang sama, mereka sangat mengeluh tentang Fang Yu. Bajingan ini, bahkan jika dia sedang mencari kematian, dia menyeret mereka ke dalam air. "Kenapa kita tidak memanggil polisi?" Fatih Liu mendekat ke telinga Fang Yu dan berbisik. "Tidak perlu, tunggu saja adiknya datang," kata Fang Yu. "Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah masyarakat Qingyan, meskipun Liu Gendut tidak tahu banyak tentang hal-hal bawah tanah ini. Dia telah mendengar nama masyarakat Qingyan dan tahu bahwa itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Saudara Fang Yu, aku minta maaf karena telah merepotkanmu lagi." Yu Yue menyeka air mata dari matanya dan berbisik. "Jangan takut, aku akan segera menelepon ayahku." Li Bingyan mengangkat telepon dan hendak menelepon. "Tidak perlu, tunggu saja dengan tenang." Fang Yu menghentikan gerakan Li Bingyan dan berkata. Ada keheningan di kamar pribadi, tidak ada yang berani berbicara. Li Xingyang berdiri di pintu kamar pribadi, menatap Fang Yu dengan mata tajam. Begitu adiknya datang,
dia akan membuat Fang Yu berlutut dan memohon belas kasihan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara sepatu hak tinggi di koridor. Li Xiaomo, mengenakan seragam kerja, diikuti oleh selusin bawahannya, berjalan ke arah Li Xingyang. Apa yang terjadi? Apakah kamu begitu ingin memanggilku ke sini? Li Xiaomo bertanya, sedikit mengernyit. Melihat Li Xiaomo muncul dan selusin bawahannya mengikutinya, ekspresi semua orang di ruang pribadi berubah. Apakah ini Presiden Klub Qingyan? Mereka memandang Fang Yu yang sedang duduk di sofa. Pria ini masih sangat tenang, apa dia benar-benar tidak takut mati? Hanya Fatih Liu dan Li Bingyan yang menyadari bahwa Li Xiaomo adalah wanita yang membungkuk dan meminta maaf kepada Fang Yu di jalan raya bersama sekelompok bawahannya beberapa malam yang lalu. Kakak, bantu aku membereskan sampah ini. Li Xingyang menunjuk ke arah Fang Yu yang sedang duduk dengan tenang di kamar pribadi dan berkata dengan getir. Li Xiaomo berbalik dan melihat ke dalam kamar pribadi. Pertama-tama dia melihat sekelompok pria tergeletak di tanah, dan kemudian melihat Fang Yu duduk di sofa. Saat ini, Fang Yu sedang menatapnya dengan setengah tersenyum. Ekspresi Li Xiaomo berubah drastis, dan dia merasa sedingin es di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Sekarang sudah berakhir. Kakak, ini bajingan. Li Xingyang di sebelahnya masih berbicara. Bentak. Li Xiaomo berbalik dan menamparkan wajahnya. Tamparan keras terdengar di seluruh ruangan pribadi. Li Xingyang menutupi pipinya dan menatap Li Xiaomo dengan mata terbelalak, penuh rasa tidak percaya. Orang lain di kamar pribadi juga tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Kamu, segera minta maaf kepada Tuan Fang. Li Xiaomo berkata dengan wajah dingin. Tuan Fang. Semua orang di kamar pribadi memandang Fang Yu. Bab 104. Li Xingyang menutupi pipinya dengan mata kesal dan berkata, Kakak, apa yang kamu lakukan? Meminta maaf kepada Tuan Fang. Li Xiaomo mengucapkan kata demi kata, nadanya sangat dingin. Li Xingyang melihat adiknya sangat marah untuk pertama kalinya. Tapi dia masih tidak mengerti. Apa hebatnya Fang Yu ini? Kenapa dia harus meminta maaf kepada Fang Yu? Aku tidak akan meminta maaf. Li Xingyang meraung dengan mata merah. Bentak. Li Xiaomo sangat marah hingga tubuhnya yang halus bergetar, dan dia menamparkan wajah Li Xingyang lagi. Li Xingyang juga sangat marah, selain itu dia baru saja meminum obatnya dan efek obatnya sudah mulai terasa. Matanya merah darah dan kondisi mentalnya mulai bersemangat. Kakak, kamu tidak membantuku, tetapi kamu membantu orang luar. Aku harus memberitahu kakek tentang hal ini ketika aku kembali. Biarkan dia membuat keputusan. Li Xingyang tiba-tiba menyeringai. Diam. Li Xiaomo berkata dengan marah. Li Xingyang tidak peduli, menunjuk ke hidung Fang Yu, dan mengutuk, Fang Yu, aku ingat kamu, bajingan, aku pasti akan membalas dendam, dan kudamu, aku akan membunuhnya. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Li Xingyang menderita pukulan berat, mengeluarkan seteguk darah dan terbang mundur. Dia membentur dinding koridor dengan keras, mengeluarkan suara teredam, dan jatuh ke tanah. Sepertinya kamu tidak bisa menghadapi adikmu ini, jadi aku tidak punya pilihan selain membantumu, kata Fang Yu dingin. Pada saat ini, orang lain di kamar pribadi memandang Fang Yu dengan ngeri. Fang Yu sedang duduk di sofa, jadi bagaimana dia bisa menjatuhkan Li Xingyang? Tuan Fang, saya minta maaf, saudara lelaki saya membuat Anda kesulitan karena disiplin saya yang lemah. Li Xiaomo berjalan ke arah Fang Yu dan membungkuk kepada Fang Yu. Fang Yu tidak berbicara, hanya menatap Li Xiaomo dengan tenang. Melihat Fang Yu tidak berbicara, Li Xiaomo mengertakkan gigi dan langsung berlutut. Semua orang di sekitar terkejut. Ini adalah kekuatan utama di kota Jianghai, Presiden Masyarakat Qingyan.
Dia benar-benar berlutut di depan Fang Yu. Melihat pemandangan ini, Hong Chen yang berada tidak jauh di belakangnya menjadi pucat. Dia benar-benar membuat Li Xiaomo berlutut dan memohon belas kasihan. Siapakah Fang Yu? Dia masih mengejek Fang Yu sebelumnya, mengatakan bahwa Fang Yu tidak layak menjadi bos Li Bingyan. Mereka tidak tahu, Fang Yu adalah bos sebenarnya. Presiden. Sekelompok bawahan di belakangnya berseru. Mereka juga tidak menyangka akan ada seseorang di kota Jianghai yang bisa membuat presidennya berlutut. Tuan Fang, saudara laki-laki saya adalah satu-satunya putra keluarga Li kami. Saya harap Anda bisa melepaskannya. Saya bersedia dihukum karena kesalahannya. Li Xiaomo menundukkan kepalanya dan berkata. Fang Yu memandang Li Xiaomo, menyipitkan matanya sedikit, tapi tetap diam saja. Dia selalu merasa apa yang terjadi hari ini agak aneh. Ada keheningan di kamar pribadi. Setelah beberapa saat, Fang Yu berkata, bagaimana Anda mempersiapkan 10 ramuan dalam monster yang saya minta terakhir kali? Li Xiaomo berkata, Tuan Fang, saya telah menghabiskan banyak tenaga untuk mencari benda ini di seluruh Tiongkok. Mungkin masih perlu waktu. Sekarang sudah ditingkatkan menjadi 15. Lagi pula, aku telah membantumu malam ini, kan? Fang Yu memandang Li Xiaomo dengan setengah tersenyum, dan berkata. Tubuh halus Li Xiaomo sedikit gemetar dan berkata, saya mengerti. Fang Yu berdiri dan berkata kepada Fatih Liu dan Yu Yue yang tertegun di sampingnya, ayo pergi. Aku akan menyerahkan akibatnya padamu. Fang Yu menepuk bahu Li Bingyan lagi dan berkata. Oke, bos. Fang Yu sekarang menjadi eksistensi seperti dewa di hati Li Bingyan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Fang Yu meninggalkan kamar pribadi. Sambil berjalan di jalan, Fang Yu memikirkan hal lain. Wanita ini Li Xiaomo, sungguh tidak sederhana. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah wanita paling licik yang pernah dilihatnya dalam beberapa dekade terakhir. Apa yang terjadi malam ini kemungkinan besar direncanakan olehnya. Pertama-tama biarkan Li Xingyang muncul di Haoqing KTV, yang kebetulan berada di ruang pribadi di seberang Fang Yu. Kemudian, ketika Li Xingyang menimbulkan masalah, Fang Yu mengambil tindakan. Li Xiaomo kebetulan berada di dekatnya dan bergegas ke tempat kejadian, tetapi tidak menghentikan Li Xingyang untuk terus menghina Fang Yu dan Yu Yue, membiarkan Fang Yu mengambil tindakan dan melukai Li Xingyang dengan serius. Akhirnya, dia berlutut di hadapan Fang Yu di depan banyak bawahannya dan memohon belas kasihan Li Xingyang. Rangkaian peristiwa ini terlalu kebetulan dan pasti merupakan ulah manusia. Namun, Fang Yu tidak perlu menebak apa tujuan akhir Li Xiaomo. Apakah aku terlalu baik? Fang Yu berpikir dalam hati, sedikit mengernyit. Dia tidak suka dimanfaatkan oleh orang lain, tetapi Li Xiaomo telah memanfaatkannya lebih dari sekali. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku hanya memintanya untuk memberinya 5 ramuan dalam binatang iblis lagi, yang sepertinya terlalu murah untuknya. Haoqing KTV. Nona, tuan muda sepertinya terluka parah. Haruskah kita mengirimnya ke rumah sakit dulu? Seorang bawahan melangkah maju dan bertanya. Li Xiaomo melirik Li Xingyang yang terbaring di koridor dengan wajah berlumuran darah. Matanya yang indah tanpa emosi dan dia berkata, baiklah, bawa dia ke rumah sakit. Selain itu, berita tentang semua yang terjadi malam ini harus ditutup rapat. Dan tidak boleh disebarkan. Termasuk kalian tidak bisa menyebarkannya di klub Qingyan, tahu? Dimengerti, Nona? Bawahan itu mengangguk. Kemudian, Li Xiaomo berkata kepada bawahan lainnya, saya ingin pulang dan segera menyiapkan mobil. Fatih Liu naik taksi pulang, sementara Fang Yu dan Yu Yue memilih berjalan pulang perlahan. Yu Yue memandang Fang Yu di sampingnya dan ragu untuk berbicara. Fang Yu menyadarinya,
berbalik dan bertanya, "Katakan saja apa yang ingin kamu katakan." Aku hanya merasa semakin lama aku mengenal kakak Fang Yu, aku semakin tidak akrab dengan kakak Fang Yu. Yu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Ini normal, setiap orang punya rahasia," jawab Fang Yu. "Saudara Fang Yu, kamu seharusnya mempunyai banyak rahasia, kan?" kata Yu Yue. "Tentu saja, aku punya rahasia yang tak terhitung jumlahnya," jawab Fang Yu. "Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku tentang salah satunya?" "Hanya satu." Di bawah sinar bulan, Yu Yue bertanya dengan mata besarnya yang bersinar terang. Fang Yu terdiam beberapa saat dan berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin tahu?" "Iya." Yu Yue mengangguk dengan berat. "Kalau begitu aku akan memberitahumu satu hal, dan itu juga yang paling penting," kata Fang Yu. Yu Yue memandang Fang Yu dengan harapan di wajahnya. "Sebenarnya, aku telah hidup selama hampir 5.000 tahun, kata Fang Yu dengan sungguh-sungguh. Yu Yue tertegun sejenak, lalu tertawa dan berkata, "Saudara Fang Yu, aku tahu kamu tidak akan benar-benar mengatakannya. Itu rahasia, bukan rahasia lagi jika kamu mengatakannya. Tetapi saudara Fang Yu, kamu dapat menemukannya lebih baik. Terus terang saja, aku bukan anak berusia 3 tahun, jadi aku tidak akan tertipu olehmu, haha." Wajah Fang Yu tidak berubah, dia tahu Yu Yue tidak akan mempercayainya. Lebih dari 20 menit kemudian, keduanya masuk ke komunitas Lijiang dan berjalan ke lantai pertama gedung C. Saat ini, Fang Yu tiba-tiba mencium aroma aneh di udara. Dia berbalik dan melihat seorang wanita berambut panjang berjalan ke arahnya. "Apakah ini gedung C?" tanya wanita itu. Suaranya unik, sedikit serak, namun cukup magnetis. Wajah wanita hanya bisa digambarkan menawan, dengan ciri wajah halus, kulit putih, dan tanda kecantikan di sudut mulutnya. Tapi bukan itu intinya matanya yang indah, dengan air yang mengalir dan beriak, seolah mampu menyihir jiwa orang. Biasanya, ketika seorang pria melihat seorang wanita dengan tingkat bencana seperti ini, dia mungkin akan kehilangan kendali. Bahkan Yu Yue yang berada di samping tertegun sejenak. Tapi Fang Yu hanya melihatnya sekilas, lalu mengalihkan pandangannya dan berkata, "Ini gedung C." Wanita itu tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Fang Yu dan Yu Yue berjalan menuju pintu lift dan menunggu lift. Wanita itu juga datang dan berdiri di samping Fang Yu. Ding! Pintu lift terbuka, dan Fang Yu serta Yu Yue masuk. Wanita itu mengikuti Fang Yu dan juga memasuki lift. Fang Yu menekan lantai 27, sedangkan wanita itu menekan lantai 28. Fang Yu memandang wanita itu dan sedikit mengernyit. Lift naik perlahan. Aroma yang keluar dari wanita itu memenuhi seluruh ruang lift. Setelah 2 atau 3 detik, Yu Yue tiba-tiba menutup matanya dan hampir jatuh ke lantai. Fang Yu memeluk Yu Yue, matanya sedikit berubah. Ada yang tidak beres dengan wanita di dalam lift ini. Fang Yu menoleh, tepat pada saat melihat wanita itu berjalan ke arahnya, dengan tangan terbuka, bibir merah seperti api, dan sepasang mata licik dengan mata berair. Ayo, lakukan apa yang perlu kita lakukan," wanita itu menjilat bibirnya dan berkata dengan suara. Bab 105. Ketika wanita itu berbicara, suaranya bagaikan sihir dan mampu menarik hati sanubari orang. Fang Yu merasa bidang penglihatan di depannya berubah menjadi merah muda. Pikirannya sepertinya terhenti, pikirannya menjadi kosong, dan dia hanya bisa melihat wanita di depannya. Sedetik kemudian, Fang Yu keluar dari kondisi psikedelik ini. Pesona. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan menatap wanita yang hendak berjalan di depannya. Pada saat ini, belati tajam bercahaya perak muncul di tangan wanita itu.
Merasakan perubahan di mata Fang Yu, mata wanita itu berkilat kaget. Fang Yu menghirup begitu banyak dupa ekstasi dan terkena pesonanya dari jarak dekat, tapi dia sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Masih ada orang yang mempraktikkan pesona. Sudah lama sekali, kata Fang Yu dengan mata acuh tak acuh. Mendengar kata-kata ini, ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah. Dia yakin Fang Yu masih terjaga dan pesonanya telah gagal. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan dupa ekstasi, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, tidak mungkin bagi manusia, wanita itu memandang Fang Yu di depannya, matanya dipenuhi ketakutan. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan menamparkan wanita di depannya. Ruang di dalam lift awalnya kecil, dan wanita itu tidak punya ruang untuk mengelak. Dia hanya bisa mengumpulkan energi aslinya dan menyilangkan tangan di depannya untuk melawan. Ledakan. Wanita itu sama sekali tidak bisa menahan kekuatan telapak tangan ini, tubuhnya membentur pintu lift dengan keras dengan suara yang teredam, dan belati di tangannya jatuh ke tanah. Dia mengerang kesakitan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Siapa yang mengirimmu ke sini? Fang Yu menatap wanita itu dan bertanya dengan dingin. Wajah wanita itu pucat, dan dia menatap Fang Yu dengan air mata kristal di matanya, dan berkata sambil menangis, "Tuan, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan." Wanita itu memiliki wajah peri yang membawa bencana bagi negara dan rakyatnya, dan dia memasang postur tubuh yang menyedihkan, ditambah dengan suaranya yang magnetis dan matanya yang menggoda, hampir tidak ada pria yang bisa menolaknya. Wanita ini adalah seekor rubah betina yang benar-benar mampu merayu jiwa orang. Sayangnya, dia menghadapi Fang Yu, yang telah hidup hampir 5.000 tahun. Mata Fang Yu tenang dan dia berkata, "Saya hanya akan memberi Anda satu kesempatan. Jika Anda tidak menjawab dengan jujur, Anda tidak perlu menjawab." Wajah wanita itu sedikit berubah. Ding! Saat ini, lift telah mencapai lantai 27 dan pintu lift terbuka. Wanita itu mengertakkan gigi, mengedarkan energi di tubuhnya, dan ingin segera melarikan diri. Tapi saat dia hendak pergi, dia merasakan tekanan kuat menyelimuti dirinya, membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. Fang Yu melangkah maju, mengulurkan jarinya, dan menepuk dahi wanita itu, menyebabkan kilatan cahaya merah. Mata wanita itu langsung menjadi kusam. "Ikuti aku," kata Fang Yu. "Baik." Wanita itu berdiri dan mengikuti Fang Yu dengan ekspresi datar. Fang Yu berjalan ke pintu rumahnya dan membuka pintu dengan kuncinya. Wang Yan sedang mengepel lantai. Melihat Yu Yue tidur di bahu Fang Yu, ekspresi Wang Yan berubah, mengira sesuatu telah terjadi pada Yu Yue. "Bibi Wang," Yu Yue tertidur di dalam mobil. "Mungkin dia terlalu lelah, jadi aku tidak membangunkannya," kata Fang Yu. Wang Yan melihat wajah Yu Yue terlihat normal dan dia tidur nyenyak, jadi dia berkata dengan sedih, "Gadis ini sibuk berlatih untuk ulang tahun sekolah baru-baru ini, mungkin dia benar-benar lelah." Fang Yu masuk ke dalam rumah dan membaringkan Yu Yue di sofa. Pada saat ini, Wang Yan memperhatikan bahwa di belakang Fang Yu ada seorang wanita yang mengenakan rok mini, memperlihatkan kakinya yang panjang dan indah. "Xiao Yu, siapa ini?" Wang Yan bertanya dengan suara yang sengaja direndahkan karena takut membangunkan Yu Yue. Wang Yan tercengang saat melihat penampilan wanita ini. Bagaimana wanita ini bisa begitu cantik? Wang Yan selalu sangat percaya diri dengan penampilannya, dan seiring bertambahnya usia, dia jarang membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi saat melihat wanita tersebut, ia justru merasa malu pada dirinya sendiri. "Dia adalah temanku. Datang ke sini untuk mengambil sesuatu dan segera pergi. Bibi Wang, kamu tidak perlu memperhatikannya." Setelah mengatakan itu, Fang Yu berjalan langsung ke pintu kamarnya, membuka pintu dan masuk.
Wanita itu mengikuti Fang Yu dan masuk ke kamar bersama. Lalu, Fang Yu menutup pintu. Wang Yan, yang berdiri di aula, menatap lurus ke pintu kamar Fang Yu dengan mata terkejut. Xiao Yu, sangat menjanjikan. Dia baru duduk di bangku kelas 3 SMA, namun dia bisa membawa pulang pacar secantik itu. Di dalam kamar, Fang Yu meminta wanita itu duduk di samping tempat tidur, lalu bertanya, "Siapa namamu?" "Liu Lianxia." Wanita itu menatap Fang Yu dengan mata kosong dan menjawab, "Siapa yang mengirimmu ke sini?" Fang Yu bertanya. "Tidak ada yang mengirim saya," jawab Liu Lianxia. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, "Mengapa kamu ingin berurusan denganku?" "Saya melihat hadiah besar di web gelap, dan targetnya adalah Anda. Selama saya membunuh Anda, saya bisa mendapatkan hadiah 100 juta dolar AS, jawab Liu Lianxia. "Web gelap. Hadiah 100 juta dolar. Mata Fang Yu sedikit dingin dan dia bertanya, "Siapa yang mengirimkan hadiahnya?" "Saya tidak tahu, penerbitnya tidak disebutkan namanya," kata Liu Lianxia. "Apa itu web gelap?" Fang Yu bertanya lagi. "Ini adalah situs web tempat banyak tentara bayaran, pembunuh, dan raja narkoba berkumpul. Di web gelap, banyak transaksi ilegal dapat diselesaikan," jawab Liu Lianxia. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia mulai berpikir. Siapa yang memberikan hadiah 100 juta dolar? 100 juta dolar AS bukanlah jumlah yang kecil, siapapun yang bisa mengeluarkan uang sebanyak itu pasti orang kaya dan punya dendam yang besar terhadap Fang Yu. Yang Yinsu, Zheng Xiuchen, atau orang lain. Tanpa informasi yang relevan, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak akan dapat menarik kesimpulan. Fang Yu tidak berpikir lagi, tapi menatap Liu Lianxia. Wanita ini sebenarnya mempraktikkan seni pesona. Sejak runtuhnya sekte Hehuan, Fang Yu jarang melihat biksu mempraktikkan mantra. Di luar dugaan, seni pesona belum hilang. "Dari siapa kamu mempelajari keterampilan pesonamu?" Fang Yu bertanya. "Saya tidak berspesialisasi dalam seni pesona, saya kebetulan memiliki wajah seperti itu." Pada saat ini, nada suara Liu Lianxia tiba-tiba menjadi menggoda. Pada saat ini, mata Liu Lianxia telah kembali jernih. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, kesadaran Liu Lianxia lebih kuat dari yang dia bayangkan, jika tidak, mustahil untuk keluar dari keadaan terobsesi dengan jiwa begitu cepat. "Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja secara langsung. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tolong jangan gunakan teknik aneh itu padaku lagi, oke?" Liu Lianxia mengedipkan matanya, menyilangkan kaki panjangnya lagi, dan menggunakan nada yang menggoda. "Bicaralah dengan baik," Fang Yu mengerutkan kening. "Beginilah cara orang berbicara," kata Liu Lianxia dengan sedikit kelicikan di matanya. "Kalau begitu aku akan membantumu memperbaikinya." Fang Yu tersenyum dingin dan melepaskan tekanan, menutupi Liu Lianxia. Liu Lianxia segera merasakan tubuhnya tenggelam, seolah ada sesuatu yang berat menekannya, dan tulangnya hampir hancur. "Ah!" Liu Lianxia mengerang kesakitan, suaranya nyaring. Di luar kamar, Wang Yan yang sedang mengepel lantai tampak aneh saat mendengar suara itu. Tidak. Ada lagi erangan kesakitan disertai teriakan minta ampun. Wang Yan berhenti mengepel lantai dan melihat ke pintu kamar Fang Yu, pipinya memerah. Di dalam kamar, Fang Yu melihat Liu Lianxia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia menghilangkan tekanannya. "Bisakah kamu berbicara dengan benar sekarang?" Fang Yu bertanya. Liu Lianxia berbaring di tempat tidur Fang Yu, terengah-engah, wajahnya pucat, dan berkeringat. Baru saja, dia merasa semua tulangnya terjepit menjadi bola dan dia akan meledak dan mati. Dia tidak ingin mengalami perasaan ini lagi dalam hidupnya. "Izinkan saya bertanya lagi, dari siapa kamu belajar?"
Fang Yu bertanya dengan acuh tak acuh. Kali ini, Liu Lianxia tidak berani melakukan trik apapun. Mengenai Fang Yu, dia benar-benar memiliki bayangan psikologis, dan segera menjawab, saya berasal dari Istana Embun Beku. Istana Embun Beku. Fang Yu tertegun. Dia pernah mendengar tentang sekte ini. Itu adalah sekte baru yang hanya menerima murid perempuan. Didirikan sekitar 500 tahun yang lalu. Namun, murid-murid Istana Embun Beku seharusnya mempraktikkan teknik mental dan rahasia yang diturunkan dari puncak es dan salju saat itu, yang tidak ada hubungannya dengan teknik pesona. Bahkan bisa dikatakan bahwa Istana Suanghan seharusnya sangat menolak teknik pesona, yang dianggap teknik kelas 3. Apakah Liu Lianxia berbohong? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, kamu berasal dari Istana Suanghan, mengapa kamu berlatih seni pesona? Aku sudah bilang, aku tidak berspesialisasi dalam seni pesona, kata Liu Lianxia hati-hati. Fang Yu menatap Liu Lianxia dan tidak menemukan bekas kebohongan di wajahnya. Apakah kamu masih ingin mendapatkan hadiah 100 juta dolar? Fang Yu bertanya sambil setengah tersenyum. Liu Lianxia gemetar dan berkata, saya tidak berani memikirkannya lagi.